Gue minasan, welcome again with Mr. K di sini. Nah, kali ini karena spoilernya, briefnya udah keluar terkait 1114. Jadi Mr. K tanpa without kan sama aja ya. Without konten lang again, it's time to spoiler time. Let's go. Chapter 1114 nantinya akan berjudul Icarus Wing, yang berarti sayap Icarus. Judul ini nampaknya merujuk pada mitologi Icarus dalam mitologi Yunani. Dikisahkan ya, Icarus mendapatkan sayap ini dari ayahnya sebagai cara agar dapat lari dari penjara. Serta sayap itu terbuat dari lilin. Kemudian Icarus dalam legenda juga diceritakan mati karena setelah mendekati matahari. Terlihat referensi yang menarik dihadirkan oleh Udachi lagi, Rek. Tapi stop tahan di situ. Buat pembahasan referensi lebih lanjut, bahkan Mr. K bahas di kesempatan 3N atau konten lainnya lah ya, yang emang amburadul kayak gimana pun itu. Jadi kali ini spoiler kita tuntasin dulu. Oke, mulai masuk ke cerita, di mana chapter dibuka dengan reaksi yang semakin beragam dari seluruh penjuru dunia terkait dengan broadcast yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Tak terkecuali dengan para Mari ya. Mereka benar-benar merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk, terutama Akainu. Fleet Admiral yang satu ini ditunjukkan lagi marah-marah seperti biasa. Next, geser sedikit ke Impel Down. Kita kembali diperlihatkan tokoh penting lainnya, yaitu Doflamingo. Mendengar broadcast dari Vegapunk ini, Doflamingo malah mendiskusikan kata-kata Dr. Vegapunk ini bersama dengan Magellan. Doflamingo juga mengatakan bahwa mereka harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Pertanda ya, ambisi Doflamingo untuk kemari jiwa masih belum selesai. Di chapter ini terlihat akan lebih banyak reaksi dari seluruh dunia sebelum kita dibawa kembali untuk melihat kelanjutan apa yang ada di akhir. Dalam spoiler ini juga disebutkan bahwa kita bakal mendapatkan lebih banyak pemberitahuan penting lain. Jadi, setelah rilis kayaknya emang banyak yang bisa dibedah. Hipotesis Dr. Vegapunk mulai di-spill ke seluruh dunia. Menurut Dr. Vegapunk, laut di dunia akan meningkat 1 meter karena gempa bumi. Yang lebih lanjutnya jelaskan ya, bukanlah suatu gejala alam yang natural. Dr. Vegapunk juga diceritakan bisa menjelaskan dan membuktikan kenapa ini memang kejadian bukan disebabkan oleh bencana alam. Bahkan Saint Saturn melanjutkan upayanya menghentikan broadcast dengan terus menghancurkan den-den musuh yang ia temui. Sampai kemudian ia memutuskan untuk masuk ke dalam Mother Flame. Di sini ya, soal Mother Flame diperlihatkan lebih jelas, yakni kobaran api kecil di dalam tangki raksasa. Persis seperti yang disebutkan Dr. Vegapunk sebelumnya. Setelah membicarakan terkait dunia yang akan tenggelam, Dr. Vegapunk mulai bercerita terkait dengan 900 tahun yang lalu, alias pada abad kekosongan, serta gimana ia merasa dekat dengan matahari. Im Sama dari rupa juga mengetahui soal broadcast milik Dr. Vegapunk ini, tapi ia belum ditunjukkan melakukan apapun. Di Marijoya, Im Sama masih terdiam 1000 bahasa atas apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, Dr. Vegapunk melanjutkan bahwa dosa kedua dia adalah dia melanjutkan penelitian soal Poneglyph dan abad kekosongan. Pada dasarnya, Dr. Vegapunk juga belum mengetahui pasti keseluruhan apa yang terjadi di masa itu. Namun setidaknya, ia akan tetap memberitahu apa yang ia ketahui sejauh ini. Gokil si ilmuwan satu ini. Terus, di sisi pertarungannya, ada Luffy yang juga melanjutkan serangannya kepada Saint Warkuri menggunakan Gear 5-nya saat ini. Di saat yang bersamaan, Vegapunk bercerita soal sosok yang lahir 900 tahun yang lalu. Dia punya tubuh yang bisa meregang, simpelnya memelar, serta bertindak layaknya legenda Sangat Nika dari Elbaf. Itu artinya, sosok ini nampaknya melakukan tindakan yang sama seperti Sangat Nika, khususnya dalam membebaskan orang yang terbelenggu. Dan Dr. Vegapunk juga sepertinya mengkonfirmasi kalau Sangat Nika memang legenda yang berasal dari Elbaf. Wow. Harus diakui perkataan Dr. Vegapunk ini dapat bermakna juga ya. Nika memang berasal dari Elbaf. Tapi lebih lanjutnya kita tunggu sampai cerita yang lebih lengkap, Dan sosok tersebut bernama Joy Boy. Sosok yang pergi menjelajah lautan serta bajak laut pertama dalam sejarah dunia One Piece. Oke, selesai. Sudah spoiler brief, baru brief mungkin ya. Nanti mungkin muncul lagi, tapi ini cukup heboh sih. Joy Boy is the first pirates. Gokil. Oh ya, BTW minggu depan bakal ada break. Jadi, tapi gak apa-apa. Walaupun break, Mister K bakal bisa bahas kemana-mana. Jadi stay tune aja. Dan semoga Mister K masih bisa
Fit menemani kalian live stream banyak, oke? Jangan lupa untuk hadir di live stream besar, oke? So, segitu dia untuk katakanlah spoiler brief kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa coret-coret di kolom komentar, oke? See you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adi Media.